Maksudnya gimana lebih tegas? Karena ketegasan buat mereka, memang mereka harus dipaksa. Karena mereka masih belum dewasa, mereka masih labil. Kalau mahasiswa telat dikit, mereka nggak memperhatikan, dia biarin. Memang dalam proses pilihan satu ke pilihan yang lain kalau mahasiswa mah. Dan mereka yang akan menanggung resikonya sendiri gitu. Saya saat ini masih jadi mahasiswa juga. Saya lagi nyusun skripsi. Skripsi itu berarti buat S1 ya. Saya lagi lanjut S1 lagi. Saya lagi ambil S1 manajemen sumber daya manusia supaya nggak teknik mesin mulai yang dipakai. Saya belum ngerjain skripsi saya udah 3 bulan. Tapi kok dosen nggak ada yang ngubungin saya, Pak Ewing, ayo dong skripsi dikerjain. Ya enggak. Karena bikin skripsi, lulus, that's your responsibility. Not my responsibility. Ketika teman-teman punya audiens yang mau belajar dan tidak mau belajar, biarkan saja. Karena your responsibility bukan my responsibility. Jadi boleh nggak gini? Marah-marah. Triani, kamu kemana sih? Kamu nggak perhatiin? Kamu ngantuk ya? Kamu keluar deh kalau kamu ngantuk nih. Guys, nggak kayak gitu sekarang caranya. Lihat siapa audiens kita ya. Gitu. Jadi kalau memang udah ngantuk, biarin aja emang dia tidur. Siapa tahu dia ibu sui yang tengah malam memang dia bangun. Jangan-jangan emang dia habis nonton bola, biarkan saja. Namun kalau audiens kita anak SMA, anak SMP, boleh ketika enggak, bangun, jangan tidur, jangan tidur. Karena kita perlu maksa mereka untuk memperhatikan ilmu yang penting ini. Tapi kalau orang dewasa enggak. Gitu. Bahkan saya juga sedang menurunkan ekspektasi. Biasanya kalau di kelas public speaking, untuk Kementerian Kesehatan, wah itu dicek terus sama panitia tuh. Ini kenapa nggak on cam nih? Kenapa nggak kalau mau ini aja dikit-dikit izin luar biasa lah. Tapi masih teman-teman lagi transisi nih. Karena teman-teman tadi saya sampaikan di awal, teman-teman lagi dalam proses menuju ke kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya yang bestie-bestian tuh nggak ada. Karena ya ada sebagian yang mereka tuh hidupnya punya filosofi katak melompat, tau nggak? Jadi kalau mau naik jabatan tuh sikut teman, kanan kiri, injek bawahan, jilat atasan nih. Katak melompat, katak melompat. Ya nanti teman-teman akan ketemu itu. Dari belajar atau tidak itu buat kita banget lah, bukan buat orang lain. Reaksi audiens, kita perlu lihat tatapan. Kan kalau kita lagi dari depan, teman-teman sekalian, kita bisa ngelihat kanan kiri itu, kita bisa ngelihat tatapan mereka serius apa enggak, mereka lagi ngerjain apa, mereka lagi main handphone tuh, handphone memang dia karena jenuh dengan kita, atau memang dia ada kerjaan yang dilakukan sama handphonenya. Ketika dia buka laptop, kita juga bisa ngelihat tuh laptopnya dia sedang nonton drakor, atau memang perhatian kita bisa tahu gitu. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian menguasai audiens dengan buat interaksi dengan audiens. Gitu. Tanya jawab, mereka diskusi gitu. Apalagi dalam sesinya kita yang cukup panjang nih, kalau nggak ada diskusi sangat melelahkan gitu. Jadi perlu dicek. Termasuk teman-teman sekalian, interaksi itu jadi sangat penting ketika kita menyampaikan materi. Tadi ya, kan saya sampaikan bahwa ketika kita mau sharing apapun kepada audiens, kita perlu melibatkan si audiensnya. Melibatkan audiens itu yang akhirnya membuat keterlibatan. Karena audiens orang dewasa. Mungkin, ya gini ya, mungkin audiens bisa lebih tahu daripada kita. Ya, sesimpel gini. Teman-teman mau belajar pelatihan public speaking, apalagi ini hari ini mau ngomongin tentang teknik public speaking. Buka aja, cari cari di chat GPT. Teknik public speaking apa aja yang perlu saya lakukan. Drrrr, muncul tips and triknya. Nah, tugas kita adalah ketika kita sebagai seorang pembicara, kita perlu menguatkan konten kita dengan naruh ruh di ruhnya, ruh siapa kita. Story-nya tuh pakai hati. Ada hati yang di sana disampaikan cerita gitu. Yang itu tidak didapatkan ketika kita hanya browsing saja. Even ketika kita nonton YouTube pun banyak tuh materi tentang public speaking. Tapi yang live seperti ini harus ada pembedanya, harus clear ada pembedanya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan, didebat?
Nggak ada ya, aman. Sip, kita gaskan. Indikator apa yang bisa kita ukur untuk tahu kalau public speaking kita sudah berhasil atau tidak? Sedangkan misalnya si audiens sama sekali tidak memberikan feedback ke kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Check understanding yang perlu dilakukan. Check understanding itu audiens kita sudah sampai mana. Ini tidak bisa, di sini saya tidak lakukan untuk menjaga apa ya, saya katakan, saya lagi milih kata-kata yang bagus nih. Untuk menjaga mental health saya. Ngapain? Halo teman-teman, on cam dong. Teman-teman on cam itu untuk menjaga mental health saya, jadi saya tidak melakukan itu. Nah, saya melakukan nih di kelas terakhir aja. Kelas kemarin saya ada 2 hari ikutin pelatihan. Pelatihannya tentang leadership. Inti dari materi itu adalah saya menyampaikan 3 prinsip dan juga 4 langkah. Apa yang saya lakukan untuk memastikan ukurannya audiens saya terinfluence atau enggak, audiens saya terpapar dengan materi saya apa enggak, dari reaksinya mereka. Jadi reaksi kan orang gini, ada yang diem aja tapi dia paham semuanya. Ada yang udah memperhatikan banget, ternyata memperhatikannya sambil bengong gitu. Ada kan yang gitu ya. Maka yang perlu saya lakukan adalah check understanding. Oke teman-teman sekalian, kita udah nyampein 3 prinsip ya. Prinsip yang pertama, lemparin aja gitu. Kalau yang jawab 1-2 orang, berarti perlu diingatkan kembali. Tapi kalau yang semuanya udah jawab, baru kita sampaikan. Waktu nyampein prinsip yang pertama saja udah ditanya dan sudah diulang, akhirnya orang-orang yang lain akhirnya memperhatikan juga. Nanti ditanya prinsip yang kedua lagi. Gua catat prinsip yang kedua gitu. Udah bahas nih. Oke, teman-teman, sekarang kita udah ngebahas 2 prinsip ya. Tadi prinsip yang pertama dan prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama apa, teman-teman? Ulang lagi, check understanding. Set. Oke, sip. Yang kedua apa? Prinsip yang kedua tadi. Nanya lagi. Audiens jawab. Ada beberapa orang yang buka catatan. Nanti apa tadi ya? Kan oke. Dia buka catatannya dia untuk mengingat. Lalu ada juga orang yang udah aja langsung diingat. Atau jadi tim lip sync gitu ya. Apa aja teman-teman? Mulut mulutnya cuap-cuap padahal dia nggak ada suaranya, ada juga. Dan yang ketika udah setengahnya udah bisa jawab pertanyaan kita, fine, udah cukup lah. Itu kan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita nggak bisa memaksakan semua orang bisa paham. Check understanding itu ketika menyelesaikan step, langkah, atau juga bisa di tengah, bisa juga di akhir. Kalau di akhir juga mengingatkan, tadi saya nyampein juga tuh waktu penutupan, kita perlu merangkum ya. Waktu merangkum juga boleh aja tanya. Teman-teman coba dong share dong apa sih yang dapetin sama selama seharian ini misalnya gitu. Udah dia share tuh. Poinnya ini, poinnya ini. Ternyata kalau misalnya, materinya seru banget, makasih kelasnya bergembira, saya dapat pelajaran dari sini, pokoknya kelasnya seru. Bagus? Responnya gitu? Enggak. Karena bukan konten yang dia sampaikan, tapi rasa. Rasa seru itu adalah bagian dari gimmick yang kita desain supaya kelasnya seger, supaya kelasnya menyenangkan. Tapi bukan konten. Padahal yang kita desain di roadmap presentation di Pondasi, apa? Tujuan presentasi. Tujuan presentasi apakah bikin fun? Nah, itu bukan tujuan presentasi itu, Mas. Stand up comedy itu. Tapi kalau udah ngomongin tujuan presentasi, maka ada konten yang disampaikan sama si audiens. Maka indikator yang bisa kita ukur adalah respon si audiens dalam menyampaikan apa materi yang sudah kita pelajari. Gitu. Makanya waktu nyampein itu perlu tadi tuh definisi, prinsip, lalu langkah, itu supaya ada cantelan-cantelannya. Gitu. Dibanding kita nyampein semuanya nggak ada maksudnya tuh anchor tuh cantelannya tuh misalnya tadi langkah, kemarin lah bawain tentang struktur, ada pembuka, isi, penutup, udah nggak apa-apa walaupun itu di bawahnya ada turunan-turunan lagi, tapi yang itu nggak dihafal nggak apa-apa. Tapi kalau pembuka, isi, penutup, oke. Kalau mau diturunin lagi, ayo pembuka ngapain aja, ada jurus pembuka, ada alpha zone, ada why. Jurus pembuka ngapain aja, ada turunannya lagi. Alpha zone ada apa aja, ada turunannya lagi. Why ada apa aja, ada turunannya lagi. Gitu. Dari turun-turun itu ya udah dirangkum, jadi
pembuka, lalu ada isi, ada penutup. Nah, pembuka, isi, penutup itu udah dihafal, fine gitu. Jadi tidak memberi feedback, orang diem aja, belum tentu dia tidak memperhatikan. Bisa saja dia memperhatikan. Gitu ya. Jadi Bro Fikri, Kak Ewing lagi berhusnuzon sama teman-teman yang lain yang off cam dan nyami-nyami. Jadi mereka off cam, tapi mereka mencatat dan mereka hafal apa yang disampaikan. Gitu ya. Husnuzon aja dulu biar dapat pahala daripada marah-marah, buang tenaga, dibenci, didoain. Didoain yang jelek-jelek gitu. Ya baik, baik-baik saja. Kejawab ya, Kak Rahina. Nah, barusan saya sedang mempraktekkan cara menjawab. Saya ulang caranya ya. Baca, misalnya gini, misalnya Raina nanya langsung, oke, silakan Raina. Dia baca, saya punya gestur dengerin, agak condong ke depan, ngeliatin. Oke, setelah itu baru saya jawabnya bukan untuk satu orang, tapi untuk semuanya. Gitu ya teman-teman. Jadi waktu waktu si penanya bertanya, kita fokus kepada yang bertanya, lalu kita balik mundur, kita jawab untuk semua audiens kita. Setelah selesai kita menjawab, konfirmasi. Apakah sudah terjawab, Rahina? Siap. Hatur nuhun. Terima kasih. Thank you. Share. Gitu. Jadi dengarkan, jawab untuk semua, konfirmasi. Sip. Sekalian tipis-tipis ngejelasin cara bertanya, cara menjawab. Saya balik ke slide, teman-teman sekalian. Tadi ya, kuasai audiens. Dengan menguasai materi presentasi kita, lalu tanggapi reaksi audiens, lalu buat interaksi dengan audiens. Lanjut ya. So, ini audiens kita. Saya mau memperkenalkan kepada teman-teman semua. Ada audiens yang hadir di tengah-tengah kita, dan kehadirannya mereka berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada audiens kita yang dikirim sama Tuhan untuk membahagiakan keseharian kita, untuk menyenangkan hati kita ketika kita sedang presentasi, yaitu learner. Learner itu siapa? Learner adalah orang-orang yang belum dibuka sesinya, dia sudah hadir. Learner itu siapa? Dia yang datang ke kelas kita, bawa catatan dan mencatat apa yang disampaikan sama kita. Learner adalah yang wajahnya berbinar-binar, matanya menyenangkan, ngeliat kita. Learner itu bertanya untuk menguatkan apa yang menjadi kegalauan dia, kegelisahannya dia, untuk menguatkan dia. Learner bertanya gitu. Learner, teman-teman sekalian, memang hadir buat belajar. Gitu. Dan gaya learner beda-beda. Ada yang memang gayanya judes, ada orang auditori, teman-teman tahu lah ya. Auditori itu orang yang fokusnya sama telinga. Jadi kalau ngelihat tuh memperhatikan begini nih. Makanya kelihatannya judes. Karena apa? Dengan mata sampingnya dia supaya dia fokus mendengarkan apa yang disampaikan sama si pembicara, sama kawan bicara. Baik one on one maupun one to many. Gini ya. Ada memang yang dia learner juga, yang visual. Dia ngelihat, memperhatikan, berbinar-binar matanya, menyenangkan gitu. Ekspresif. Ada orang kinestetik, teman-teman sekalian, yang ketika belajar gini, bergerak-bergerak, atau mungkin sambil dengerin saya, sambil gambar-gambar, sambil nyoret-nyoret. Kinestetik nggak bisa bergerak, tipe learner. Jadi kita perlu ketahui juga, teman-teman kita tuh ada keseruan-keseruan, jadi nggak bisa kita judge dia ini bergerak mulu, emang kayaknya dia nggak serius deh. Belum tentu. Siapa tahu dia orang kinestetik. Kok dia ngeliat saya jutek banget sih? Belum tentu. Jangan-jangan dia orang auditor yang memang ngeliatnya miring. Gitu.
kok saya lagi presentasi dia tidur sih? Emang dia kecapean, dia ngantuk. Kalau itu bukan tipe learner. Nah, teman-teman sekalian, itu tipe yang pertama. Ini adalah anugerah dari Tuhan nih kalau kelasnya teman-teman banyak learnernya. Kalau banyak learnernya itu anugerah dari Tuhan. Ya, berdoa semoga ketika kita lagi presentasi, learnernya Tuhan hadirkan learner-learner di antara kita. Kedua, teman-teman sekalian, ini yang seru adalah orang-orang turis. Dalam teori ini, turis itu adalah orang yang datang melakukan presentasi, mendengar presentasi kita, mereka yang mau bersenang-senang saja, teman-teman sekalian. Mereka yang mau happy-happy aja. Mau cari network, mau cari teman. Kayak gimana contohnya? Dia orang-orang yang suka nyeletuk-nyeletuk, yang suka mau bercanda-bercanda, lalu puaskan mereka dengan adain energizing, ada diskusi, supaya mereka bukan cuma duduk diam dengar, tapi mereka ada interaksi dengan audiens yang lain. Mereka juga bersenang-senang. Jadi kita perlu membahagiakan si learner, si turis untuk bisa bersenang-senang ketika ada di dalam sesi kita. Gitu. Jadi ada kesempatan lah buat bertanya, buat diskusi. Bukan cuma learner, tapi turis juga suka cari-cari perhatian. Nah, kita perlu nyenangin dia. Dan mereka tetap mau belajar, mereka tetap mau belajar. Lanjut, turis. Yang ketiga, Sandra. Siapa Sandra? Sebagian teman-teman kita. Karena Bu Evi mewajibkan kelas ini, nggak boleh nggak hadir. Awas aja Ibu, cek pagi, siang, sore, pembukaan, tengah, penutupan, dicek, awas aja ya kalau sampai nggak hadir. Diusahakan on cam, pokoknya on cam aja, mukanya nggak kelihatan nggak apa-apa. Misalnya gitu. Bahkan ada orang yang bikin, kalau di sini nggak ada ya, orang yang bikin fotonya dia nih, diginiin, set, di capture screen. Terus virtual background-nya ada dia yang senyum terus tuh. Ada tuh. Dan Sandra, orang-orang yang memang nggak pengen hadir di kelas Anda. Ngapain yang mereka lakukan? Ya mereka tersandra dengan kewajiban itu. Fikri, gue bacain teman-teman lo di sini. Ya itu balik lagi, itu kiriman Tuhan, itu kiriman Tuhan. Tuhan hanya mengirimkan, ya makanya kan tadi doanya kita untuk bisa dibukakan hati dan pikirannya. Dan balik lagi, that's your choice, teman-teman sekalian. Sandra, teman-teman sekalian, gimana cara menaklukkannya? Diskusi kecil, ngobrol-ngobrol, bukan kepada pembicara, tapi kepada teman-temannya dia. Misal ya, sebentar, saya buka chat lagi tuh. Misalnya memang di kelas kita ada Sandra. Lalu kita ngomongin tentang remaja, pencegahan kecacingan, bukan remaja deh berarti, pencegahan kecacingan pada anak. Nabila nih misalnya. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Bu, saya pengen ngajak ibu-ibu untuk diskusi dulu deh. Bertiga-bertiga, yuk sekarang kumpul bertiga-bertiga, Bu. Bertiga-bertiga. Bu, tanyain kepada teman-temannya bertiga, sharing. Apa aja sih gejala kecacingan pada anak? Apa aja yang terjadi? Yuk, silakan. 3 menit. Saya ajak ibu-ibu diskusi, setelah itu saling share, yuk. Silakan. 3, 2, 1, go. Diskusi itu mereka. Oke, sip. Udah, Bu, cukup. Yuk, sekarang perwakilan kelompok, yuk. Dari 3 orang itu siapa yang mau sharing? Silakan, sharing. Apa aja tuh gejala-gejala kecacingan? Misalnya gitu. Dan Sandra, teman-teman sekalian, Sandra itu sebenarnya mereka hanya butuh why saja. Hanya butuh alasan kenapa mereka harus dengerin. Karena Sandra itu biasanya mereka mendua, karena memang ada yang sedang dikerjakan. Gitu. Saya pernah ada Bu Evi, Ibu di Promcast dulu. Coach, saya maaf ya nggak bisa ikut kelasnya langsung. Ini saya lagi meeting nih. Terus di handphone saya juga ada Zoom nih, jadi saya jadi bertiga begini. Jawaban saya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, saya turut berduka cita gitu. Si ibu minta maaf, saya bilang saya malah kasihan ibu harus ikut pelatihan, masih ada meeting juga, ada pelatihan online lagi. Silahkan Bu dipilih aja. Saya nggak harus jadi yang pertama di antara 3 itu, mana yang utama silahkan aja. Jadi nggak perlu memaksakan.
Atau marah kepada panitia. Panitia nih gimana dong? Pastiin dong kalau mau datang ke kelas saya, kalau harus memperhatikan semuanya harus perhatiin. Jangan dikasih tugas. Nggak bisa, guys, nggak bisa. Setiap orang punya kehidupannya masing-masing dan kita nggak bisa memaksakan kecuali teman-teman mau menyampaikan materi secara militer gitu. Nggak usah tuh handphone semuanya barang-barang ditaruh gitu. Sekarang nggak. Sekarang gini ya, tambahan. Bahwa orang dewasa itu bisa fokus hanya di 15 menit sampai 45 menit pertama. 15 menit nggak menarik, 15 menit mereka nggak buy-in, nggak dapet tuainya, selesai itu. 45 menit pun itu harus ada aktivitas, harus ada tanya jawab misalnya, ada diskusi misalnya, itu untuk bisa menguatkan. Sandra, teman-teman sekalian, perlu diakomodir ketidaknyamanannya dia. Makanya tadi diskusi berdua kah, diskusi bertiga kah, gitu. Itu bisa supaya mereka bisa melakukan. Dan biasanya Sandra niatnya memang bukan belajar tapi mau kerja misalnya gitu. Jadi dalam satu pelatihan gitu dia datang, ya dia mau sambil kerja. Gitu. Saya pernah di Badan POM waktu itu ngajar. Biasa Badan POM tuh ketika meeting rapat tuh memang ada round table atau kelas yang ada mejanya. Jadi mereka datang tuh buka laptop gitu. Waktu itu saya pelatihan semua satu rektorat 100 orang round table teman-teman sekalian. Datang di pembicara pertama, saya pembicara sesi yang sampai sore. Pembicara pertama, semua buka laptop ya. Pembicara ngomong dia mau buka laptop. Dari yang tadinya kerja sampai buka WA. That's banyak Sandra di kelas itu. Saya mengakomodir mereka. Di sesi kedua, sesi saya nggak perlu bilang nggak boleh bawa laptop. Apa yang saya lakukan? Keluarin semua meja yang ada di ruangan itu. Jadi saya minta Bangket kerja keras. Yuk ini break 1 jam, kami istirahat, kami sholat. Tolong Bangket keluarin semua meja, jadi tinggal kursi aja. Akhirnya gimana? Sempat nggak Sandra buka laptop? Nggak sempat. Dan saya bikin kelasnya full activity. Jadi nggak sempat buat kerja, nggak sempat buka laptop. Kalau emang ternyata dia urgent banget, dia akan keluar. Dia buka laptop di meja, di luar disediain meja, silahkan aja. Tapi jangan di kelas, karena kalau di kelas ada buka laptop, yang lain buka laptop juga. Sandra, saya mengakomodir supaya kelasnya tidak ada Sandra. Terakhir, tadi ada learner, ada turis, ada Sandra, yang terakhir adalah teroris. Kebayang nggak begitu mengerikannya teman-teman sekalian ketika ada teroris di kelas kita. Kita lagi bawain materi. Ini nih yang ditakutin. Ini teman-teman boleh takut di sini. Karena apa? Meneror kita. Masa sih gitu? Kita bergerak, gitu. Kalau itu nggak ada kayaknya kayak gitu. Maaf, teroris teman-teman sekalian adalah momen di mana ada orang yang bertanya tapi ngetes. Bayang ya? Pertanyaannya modelnya gini. Pak Ewing, tadi Pak Ewing menyampaikan tentang mind setting, lalu mind blowing, lalu to growing. Misalnya, dia nanya, muter-muter dulu untuk menunjukkan, hey, I'm more than smart than you, gitu ya. Jadi biasanya gitu yang nanya tuh, gue ngerasa lebih pintar daripada lu, jadi gue mau nanya nih. Pertanyaan yang ngetes. Biasanya teroris gitu. Dia merasa lebih pintar. Yang ini mengerikan nih, ini bisa membuat kelas tuh jadinya nggak oke. Orang-orang ini banyak nuntut misalnya gitu. Karena dia memang nggak senang aja ada di kelas kita, ada di sesi kita. Dan ini teman-teman perlu menghafal ayat-ayat ruqyah ya. Jadi kita nanti bacain ruqyah supaya keluar tuh jin dari tubuhnya. Enggak. Apa yang perlu kita lakukan teman-teman sekalian? Jadikan orang-orang yang nyebelin itu, yang cari masalah itu, yang nanya-nanya ngetes itu, jadiin partner kita di kelas. Misal namanya Laila. Bukan lah dong, ini kan lama mahasiswa. Teman-teman sekalian, kita beruntung sekali kehadiran Dr. Lala hari ini. Dr. Lala ini lebih expert daripada saya, teman-teman sekalian. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Lala. Wih, sip. Diangkat, guys, diangkat. Bu Lala izin, Bu, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau, maaf, Bu, nanti kalau emang ada yang mau ditambahkan, silahkan ya, Bu. Saya khawatir
saya belum firm dengan materi saya. Angkat. Set. Lalu ada yang nanya misalnya, set, ya, terima kasih Pak Fikri atas pertanyaannya. Pak Fikri izin, saya mungkin mau minta tolong Bu Lala untuk menjawab karena ini Bu Lala pasti lebih tahu dibanding saya. Gitu tuh, gituin. Teman-teman sekalian, teroris yang model dia neror kelas kita, digituin, happy dia. Kasih mic disuruh ngomong. Sat, 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 sat. Happy dia. Jadi teroris jangan dijadikan musuh, tapi dijadikan bestie di kelas untuk bisa menjawab. Makasih Bu Profesor, semoga waktu yang Ibu berikan ke sini bisa manfaat juga buat kami. Saelah. Gitu ya teman-teman. Jadi dijadikan partner dan mereka sebenarnya cuma butuh panggung aja. Mereka tuh senang dielu-elukan, tahu nggak? Lu gitu. Senangnya di bangga-banggain dinaikin. Sudah. Pertama learner, kedua turis, ketiga sandera, keempat teroris. Terkait dengan audiens kita. Sampai di sini, silahkan bertanya. Di kolom chat boleh, on stay boleh. Di on chat boleh. Saya tutup lagi juga nih di sini sebentar ya. Ini yang tadi saya sampaikan, mind setting, pikiran kita tinggal diganti kata-katanya, lalu kita perlu menguasai diri kita dengan mengatur pernapasan, bikin anchor dan lain-lain, lalu tadi kuasai audiens kita. Audiens ada 4, ada learner, ada turis, ada teroris, ada sandera. Oke, ini saya tutup dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Silahkan bertanya. Lala SPJP itu apa? Spesialis jantung paru katanya, Pak. Oh, spesial. Oh, luar biasa ya. Beda kelas emang. Amin ya lah ya. Amin, aminkan saja. Soalnya sayang kalian ini pun misalnya Ini Fikri sentimen nih sama Lala nih. juga akan menjadi nilai minus buat Anda, bisa jadi Anda tidak mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Anda sudah rugi kuota gitu kan mendengarkan. Kak, berarti apakah tipe teroris dan sandera ini tipe yang tidak baik? Direkam. Betul. Tidak baiknya bukan tidak baik dia orang jahat ya, bukan. Khusus di momen itu, di pelatihan itu, dia tadi butuh panggung. Kalau yang teroris kan berarti sebenarnya dia ngerasa dia lebih hebat gitu ya daripada kita, mungkin dia akan menyerang. Kalau Sandra, mereka tuh nggak seneng di kelas kita, mereka nggak siap gitu. Karena ada orang-orang yang dijorokin teman-teman. Gimana ya? Dia disuruh jadi peserta pelatihan, dia nggak kepengen datang di sesi kita, terus dia disuruh datang, dipaksa datang. Ya akhirnya mereka nggak happy dengan kondisi, mereka nggak happy ada di situ. Itu yang akhirnya membuat mereka jadi sandera atau jadi teroris gitu. Saya pernah ada di momen saya jadi sandera tuh, pernah juga. Gimana caranya gue keluar dari ruangan ini gitu? Karena gue nggak bisa nih, gue lagi ada kerjaan gitu. Yaudahlah gue masuk kelas itu tapi gue sambil kerja. Bisa juga kayak gitu. Kita jadi sandera karena kita tahu kondisi kita lagi tidak bisa gitu. Kami akhirnya kan Gitu. Jadi bukan karakternya dia, bukan orangnya, tapi memang di momen itu aja. Gitu. yang muncul selalu Tapi kalau teroris yang kayak Israel itu jahat, gitu. Mereka pembunuh gitu. Kalau nanti ke depannya ada kesibukan Tim ya, yang saya lain, jawab ya. ya sudah. Mohon izin Kak, cara kita tetap sabar apabila ada audiens teroris dan sandera. Sampaikan daftarnya ke kami. Nggak ada lagi jawabannya, nggak bisa bro, harus marah kita tuh. Nanti penerbitan. Ya kalau ada gini ya, tadi kita perlu tahu ekspektasi kita gimana gitu. Kalau memang ternyata si teroris, maaf, si Sandra aja dulu ya, si Sandra memang ada di sesi kita dan dia sudah ranahnya tahapnya mengganggu, ya kita perlu tegur gitu. Pelatihan
Untuk misalnya dari 20 orang yang ada di kelas kita, 10 orangnya Sandra, terus dia buka laptop semua. Oh, itu ganggu tuh. Jadi perlu buat kesepakatan. Yuk teman-teman sekalian, BCLS kita mau dengan fokus dulu kelas atau mau kerja dulu nih. Kalau emang mau kerja, saya kasih kesempatan 30 menit teman-teman untuk beresin kerjaannya. Setelah itu baru kita mulai lagi. Fine. jadi akan menjadi Atau evaluasi yuk kita fokus dulu yuk, handphonenya ditaruh dulu, laptopnya ditaruh dulu, itu lebih enak, lebih kesepakatan, lebih baik. Namun kalau si teroris, sebaiknya tadi dijadikan partner untuk bisa sharing. Kita kasih panggung dia supaya dia bangga dengan dirinya, gitu. Tapi kalau tipsnya ada masukan tetap buat sabar, ya abort kami. aja. Kayak tadi yang saya bilang kita bagi-bagi duit, ingat ya, bagi-bagi duit kepada orang yang mau terima kita aja. Lantas kalau ada yang nggak terima, ya sudah nggak apa-apa. Toh dia akan rugi karena saya bawain materi yang bermanfaat buat kamu. Kalau mau kamu nggak dengerin, nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk meluaskan hati kita. Gitu, kejawab ya, Kak Fikri. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Setengah jam terakhir sebelum ada satu materi lagi yang saya perlu sampaikan. Oke, kalau nggak ada, nanti kalau ada silahkan diketik di kolom chat saja ya. Tambahan nih, teman-teman sekalian. Gimana, Kak Ewing, supaya saya bisa pede lebih cepat? Atau teman-teman yang diminta mendadak, gitu. Lah, jadi MC lah, jadi MC lah, jadi MC lah. Nggak mau, Ibu. Lah, nggak ada lagi lah, jadi MC lah, gitu. Wah, aduh. Gitu. Apa yang perlu dilakukan ketika lagi kayak gitu, teman-teman sekalian? Yang pertama, ketika kita supaya kita lebih pede, instan gitu ya, supaya pedenya lebih cepat, lakukan film imajinatif, teman-teman sekalian. Pikiran kita tidak tahu mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Wih, keren banget nih kalimat saya nih. Sekali lagi ya, pikiran kita tidak tahu mana yang nyata dan tidak nyata. Selama kita tidak ada ras, atau saya lupa kepanjangannya ras itu apa, yang memberikan filter atas pikiran kita. Contoh, ini tolong di-unmute dijawab ya, di-unmute dulu dijawab. Teman-teman, gajah dalam pikiran teman-teman warnanya apa gajah? Abu-abu. Abu-abu. Abu. Sama berarti ya? Coklat, oke. Habis kena lumpur dia. Ada ya. Tapi gajah warna pink, teman-teman, jangan dibayangkan ya, jangan dibayangkan gajah warna pink. Jangan dibayangkan gajah warna pink. Nggak usah dibayangkan. Jangan dibayangkan gajah warna pink. Apakah terbayang gajah warna pinknya? Terbayang. Bayang, Kak. Yes, itu otak kita tidak tahu mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Jadi, kata-kata dari mulut kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, gambaran-gambaran yang keluar dari dalam pikiran kita, itu dianggap nyata sama si otak. Teman-teman pernah kan lagi dengar cerita doang, dengar nih, misalnya tentang makanan yang enak gitu, terus kita langsung ngiler, langsung kabita, langsung kepengen, pernah kan? Dan mulut kita itu jadi gitu tuh, pernah? Itu dia, otak kita merangsang tubuh untuk bisa merespon sesuatu yang sebenarnya nggak ada. That's film imajinatif. Nah, saat public speaking atau dimanapun teman-teman berada, atau sekarang nih teman-teman yang belum dapat kerjaan, coba bayangin deh teman-teman kerja di satu perusahaan, atau mau di rumah sakit, boleh di rumah sakit, teman-teman kerja di sana. Itu sering-sering dibayangin deh. Karena dibayangin itu, otak kita nggak bisa nggak bedain mana yang nyata, mana yang enggak. Coba bayangin aja dapat penghasilan 10 juta sebulan. Nggak apa-apa tuh, dibayangin aja dulu. Boleh kan gitu.
Ini saya ceritain nih ke teman-teman nih. Mumpung lagi ngomongin tentang film Imagine Brief. Saya waktu itu di kampus. Waktu saya lagi mau ambil S1 lagi. Waktu itu malah 2014 deh kalau nggak salah. Saya nulis di buku catatan saya tulis. Orang-orang lagi ngomongin gaji. Teman-teman lagi ngomongin gaji. Serunya, saya songong di situ. Gaji waktu itu masih UMR sekitar ya 2 juta ke 3,5 juta deh. Saya nulis, Ewing akan punya penghasilan 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu 3 juta rupiah. Terus saya minta teman-teman di sekitar, lagi ada dosen nih lagi ngejelasin. Terus tanda tangan dong, tanda tangan dong, tanda tangan dong, 3 juta rupiah. Terus teman saya yang nanya, Bang, lu bukannya udah segitu, udah lebih dari segitu? Udah. Terus kenapa lo bilang 3 juta per hari? 3 juta rupiah per hari. Oh, per hari? Gue pikir sebulan. Enggak, per hari. Gue pengen ngerasain, bro. Ngerasain punya penghasilan 3 juta sehari itu gimana. Kesampean nggak? Kesampean. Kesampean, teman-teman sekalian. Sebelum itu waktu awal-awal banget kerja, saya dulu pernah mikirin kerja saya itu UMR-nya waktu itu masih 1,4 juta BV. Di momen kapan tuh BV? 1,4 juta. Saya ngerasain 1,4 juta. Lalu saya sempat ngomong sama teman-teman saya, gue pengen punya penghasilan 500 ribu per hari. 500 ribu per hari. Ya segitulah ya, 500 ribu per hari. Dan kesampaian. Sebelum yang 3 juta tuh, 500 ribu per harinya sudah kesampaian waktu itu. Terus 3 juta sehari, udah kesampaian tuh. Walaupun nggak setiap hari ya. Ya sebulan sekali dapat 3 juta sehari kan ya sama aja gitu. Tapi paling nggak teman-teman sekalian, visualisasi, mengimajinatifkan film dalam pikiran kita itu bebas, sebebas-bebasnya. Jadi ketika kita lagi tegang, nervous, bayangkan di dalam pikiran kita, kita sudah ada di dalam kelas itu, dan kelas sesi itu menyenangkan, happy semuanya. Itu yang perlu kita lakukan, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita dalam proses wisuda nanti, teman-teman sekalian bayangkan nih, coba sebelum wisuda kita udah sibuk kerja, atau mungkin udah ada tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang sudah kita sudah interview di sana, atau kita sudah sign kontrak di sana, atau kita udah kerja di sana. Bayangin deh, istri saya tuh dulu, bayangan dia waktu kecil, waktu SMA, pernah lagi tuh jalan-jalan ke kota lain gitu ya, terus ngelihat ada gedung-gedung tinggi di Jakarta, terus dia bilang, aku pengen deh kerja di situ. Literally dia kerja di tempat yang sama saat dia nunjuk waktu SMA. Gedung BRI 2 di Jakarta. Jadi visualisasi, teman-teman, jangan main-main tuh. Gitu. Coba kita tanya Bu Evi, ngebayangin nggak dulu Bu ada di posisi yang sekarang? Saya belum berpikir, Pak. Waktu itu saya mau masuk di UGM, Nah, kelas lulus SMA gagal di SNMPTN, tapi setelah saya kuliah di Diploma 3 Keperawatan, malah saya ditawarin kuliah di sana dan alhamdulillah tes lulus. kayak itu kan, wah, luar biasa. Yang dibilang semesta mendukung tuh itu. Gitu. Betul. Dan kalau udah sampai tuh, iya ya, gue tuh dulu di sini ya. Aku dulu mencita-citakan ini. Kalau udah sampai tuh, ya itu dia. Film imajinatif, teman-teman, jangan main-main tuh sama film. Makanya berpikir negatif, kata-kata negatif tuh jangan, karena itu bisa kesampaian. Jadi supaya kesampaian yang baik-baik aja, mikirnya yang positif aja. Bikin film imajinatifnya tuh segitu aja. Dan menariknya, teman-teman sekalian, kita tuh punya bioskop tuh. Kalau guru saya Pak Prasetya M. Brata bilangnya, kita tuh punya bioskop masing-masing dalam pikiran kita. Public speaking yang kita pikirkan itu apa tuh bioskop yang kita lihat? Apakah buruk ataukah baik? Nah, sekarang saya mau ganti tuh. Yang buruk jadinya baik, yang baik jadi sangat baik. Bahwa jadi seorang public speaker, tadi saya udah sampaikan itu. Karena kita akan semakin bagus, kita jadi perawat yang punya keterampilan public speaking, pasti value kita lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Karir kita, teman-teman sekalian, pasti lebih baik. Saya punya teman dokter yang sudah tidak jadi dokter lagi. Dia punya keterampilan public speaking yang bagus, namanya Pak Dr. Eko Nugroho. Dia udah jadi direktur rumah sakit di usia sebelum 40 tahun.
rumah sakit kelas C. Kelas C so-so lah. Setelah itu berkarir sebelum 40. Guys, sebelum 40. Naik lagi di rumah sakit kelas B, direktur ya. Setelah itu keluar dari rumah sakit, sekarang dia salah satu jadi ketua ID Kota Bekasi, terus bikin namanya klinik pintar. Modalnya apa? Speak aja. Dokter yang nggak jadi dokter karena kemampuan public speaking-nya dia yang bagus gitu. Jadi pembicara enggak, tapi dia mampu meyakinkan klien, dia mampu meyakinkan investor dengan keterampilan public speaking. Orang tenaga kesehatan. Teman-teman sekalian. Jadi ketika memang kita supaya pede, kita perlu memunculkan film imajinatif dalam pikiran kita untuk bisa mencapai apa yang sebenarnya akan dibayangkan. Saya teman-teman sekalian kalau ketika lagi tegang mau event, ada kelas gitu, saya mau manggung di mana ceritanya gitu. Saya minimal minta gambaran kelasnya itu gimana. Layout kelasnya gimana. Ruangannya itu seperti apa. Saya perlu dapat gambaran. Buat apa? Buat ini nih. Buat dapat gambaran film imajinatif. Oh, nanti saya di situ tuh. Aktivitasnya di situ tuh. Saya udah ngebayangin sebelum kelas itu dimulai. That's film imajinatif. Kedua, teman-teman sekalian, setelah film imajinatif atau selain film imajinatif. Jadi kalau kita mau lebih pede, boleh pakai film imajinatif. Yang kedua, ini dia. Atur pernafasan. Kenapa mengatur pernafasan jadi penting? Teman-teman, pertanyaan nih. Deg-degan, orang-orang deg-degan, itu detak jantungnya cepat atau lambat? Cepat. Kalau detak jantungnya cepat, nafasnya cepat, pendek atau panjang-panjang? Pendek. Yes. Nafas yang pendek, detak jantungnya cepat. Lalu gimana caranya supaya detak jantung, kan deg-degan ya, gimana caranya supaya detak jantungnya lambat? Maka nafasnya dibuat panjang-panjang. Maka mengatur pernafasan. Nafasnya panjang, detak jantungnya lambat. Sudah tidak bernafas lagi, detak jantungnya berhenti. Nggak usah dibahas yang gitu deh. Jadi, ketika kita nervous, udah pasti kan deg-degan ya. Detak jantungnya akan cepat. Maka untuk menetralisir atau melambatkan detak jantung kita, maka kita perlu mengatur nafas kita. Nafas kita jadi lambat, lebih tenang, lebih rileks. Akhirnya jantungnya juga lebih rileks. Dan saya mau mastiin teman-teman sekalian, ketika kita tegang, ketika kita nervous, itu hanya di menit-menit pertama saja. Menit-menit selanjutnya mah udah santuy kok. Karena kita sudah akrab sama audiensnya, sudah bisa tenang. Dan tadi tuh salah satu yang ketakutan teman-teman adalah belibet. Belibet boleh. Kita sebagai pembicara nggak harus sempurna teman-teman sekalian. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Andra and the Backward. Sempurna, kau begitu sempurna. Yuk. Nggak usah. Di mataku kau begitu. Nggak usah diterusin. Kita kalau mikir yang negatif, akhirnya jadi deg-degan, nafasnya pendek. Jadi kalau saya sempat bilang nih, belajarlah dari perokok, teman-teman sekalian. Ngerokok boleh nggak? Boleh. Merokok tuh bagus, selama tidak dibakar. Nggak jadi merokok itu, Pak. Nggak jadi merokok. Iya, teman-teman sekalian. Jadi saya ngikutin kata-katanya Adera ini. Jadi merokok itu boleh, selama nggak dibakar. Karena orang yang merokok itu kan ngerokok karena orang bikin rileks. Mana yang pura-puranya rokok ya. Nah, pulpen aja deh. Ngerokok, teman-teman. Dia narik nafas panjang, ngebuang. Itu dia sedang menikmati nafasnya. Masalahnya kita nih yang nggak ngerokok, tidak melakukan itu. Nafas kita nafas yang otomatis aja gitu. Ya udah nafas aja. Padahal nafas itu yang membuat kita jadi relax, membuat kita mindfulness, membuat kita fokus. That's our breath. Kalau kita biasanya cuma ngeliat lo ngerokok. Enggak, orang yang lagi ngerokok tuh lagi relax. Stres dia ngerokok. Habis makan dia ngerokok. Lagi pup dia ngerokok. Jadi justru malah orang yang rokok
Bahkan teman-teman saya dulu waktu lagi zaman kuliah tuh main futsal jago-jago banget tuh, karena dia nafasnya bukannya nafasnya pendek, tapi dia jago bernafas. Jago bernafas secara mindful. Jadi boleh merokok asal nggak dibakar. Atur pernafasan teman-teman sekalian membuat kita jadi rileks, membuat kita jadi tenang, membuat kita jadi tahu apa yang, jadi sadar, jadi mindful. Jadi perlu tuh kita mengatur pernafasan ketika memang sedang tegang. Jangan lari-larian gitu ya. Jadi kalau tegang lari-larian, lari-larian bikin detak jantungnya cepat lagi, nafasnya jadi pendek lagi, jadi makin tegang. Jadi kalau mau perlu peregangan aja deh, peregangan supaya badan kita nggak tegang, terus atur pernafasan supaya lebih rileks. Gitu teman-teman. Jadi pertama tadi bikin film imajinatif dalam pikiran kita ini untuk supaya instan PD-nya ya. Lalu yang kedua atur pernafasan. Yang ketiga, ini the most important juga, atur fisiologi tubuh. Tadi ya, orang lari-lari, moving, fisiologinya tubuh berubah. Oh enggak, saya bahas ini dulu deh. Kalau kita lagi bayangin tentang kesedihan, posisi tubuhnya kayak gimana? Coba. Nunduk, nguyuh, badannya lesu gitu ya. Coba teman-teman bayangin kesedihan, posisi tubuhnya begini nih. Bayangin kesedihan. Sedih nggak? Nggak akan sedih. Kenapa? Fisiologi tubuh kita menunjukkan kita sedang bahagia. Maka kalau kita lagi nggak pede, jangan duduk meringkuk gini. Aduh, makin nggak pede, makin dirasain. Justru atur fisiologi tubuh kita untuk bisa bergerak. Ini kok saya semakin bercahaya ya? Di depan nih mataharinya semakin bersinar, jadi saya semakin bercahaya. Ini sama pakai krim 12, krim malamnya. Tolong ya, teman-teman kalau mau beli saya jual kok. Nggak usah, ini pembahasan di luar topik, maaf. Atur fisiologi tubuh, teman-teman sekalian, ini yang membuat kita move dari satu momen ke satu gerakan ke gerakan yang lain, yang membuat emosi kita berubah. Makanya kalau di film Nusa, la taqdah walakal jannah gitu ya. Suruh sabar. Dan orang yang sedang marah katanya disuruh duduk. Dari berdiri suruh duduk. Itu lagi ngatur fisiologi tubuh tuh. Fisiologi tubuhnya duduk, dia akan lebih rileks. Duduk masih marah, suruh rebahan supaya rileks lagi. Nah itu sama. Gerakan kita, fisiologi tubuh kita akan menentukan rileks atau tidaknya rileks. Atau tidaknya. Jadi ketika kita lagi mau menyampaikan, mau disuruh tampil, ya udah coba bergerak aja. Tadi teman kita bilang dia perlu teriak dulu gitu. Itu kan juga mengatur fisiologi tubuhnya dia. Bergerak. Teriaknya mungkin lal ta 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 ta. Nah, kalau itu Om Kriwil yang nggak usah diikutin. Fisiologi tubuh teman-teman sekalian yang bisa menguatkan kita supaya jauh lebih pede lagi. Bahkan ada pembicara yang sengaja dari belakang lari dulu set gitu. Oke, larinya bagus, fisiologi tubuhnya bergerak, tapi hati-hati dengan pernapasan karena kalau semakin cepat bergerak, semakin pendek nafasnya, jadi cepat juga detak jantungnya gitu. Sip. Sampai di sini teman-teman, Insan PD sudah percaya diri dengan cepat. Kita yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah atur fisiologi tubuh, sebelumnya atur pernafasan, lalu bikin film imajinatif. Any comment? Atau yang nunduk, matanya berkaca-kaca, ekspresi murung. Oke. Nah ini bertanya lagi. Semisal kita berada di sebuah forum group discussion, setiap orang harus menyampaikan pendapat bergiliran. Ternyata pendapat yang kita sampaikan ini sama dengan teman kita. Bagaimana caranya tetap bisa mengutarakan pendapat kita itu? Ini out of topic, tapi ini menarik. Anggaplah ini nih, case-nya ya. Anggaplah ini case-nya. Jadi Fikri nyampein, Mas Wing, menurut saya,
Pernyataannya sama. Ini berarti kamu jadi orang yang kedua gitu ya, Raina? Jadi dia udah nyampein dulu, kita jadi orang yang kedua. Oke. Supaya dibilang nggak sama, kita, teman-teman sekalian, perlu merendahkan hati kita untuk mengapresiasi teman kita dulu. Misalnya ini Rani nanya kayak gitu ya. Yes, ada lagi pertanyaan, kita angkat tangan misalnya. Kita angkat tangan, terus kita sampaikan. Kak, saya setuju dengan pertanyaannya Raina, Kak. Karena pertanyaan Raina itu juga seperti apa yang saya rasakan. Kadang-kadang saya ketika mau bertanya, ada juga orang yang ketika saya mau menyampaikan sesuatu, orang itu ternyata satu pendapat sama saya. Gitu. Misalnya lagi gimana ya? Terkait dengan, ini aja ngomong tentang public speaking ya. Teman-teman, menurut teman-teman, apa sih supaya kita biar bisa percaya diri? Gitu. Ditanya satu-satu, persis orang di sebelah saya bilang mengatur pernafasan. Padahal gue tahu nih, hasil risetnya mengatur pernafasan itu adalah ngebuat orang jadi lebih pede misalnya gitu. Orang sebelumnya eh, teman kita bilang misalnya Siva gitu, Kak, saya setuju banget sama Siva. Yang disampaikan sama Siva terkait dengan public speaking supaya kita bisa lebih pede dengan cepat adalah kita mampu mengatur pernafasan. Karena teorinya gitu. Jadi supaya beda, kita bungkus dengan mengapresiasi teman kita, lalu kita tambahkan apa yang menjadi menguatkan pesan yang disampaikan sama teman kita. Jadi jangan cuma, Kak, idem sama kayak Syifa. Itu kan nggak asik banget ya. Jadi mengulang apa yang disampaikan, tapi kita membungkusnya dengan cara yang elegan tadi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Syifa, karena Kak, berdasarkan teori dari Albert Mehrabian, bilang bahwa public speaking bisa baik ketika mengatur pernafasan. Gitu. Jadi kita tuh lebih elegan. Walaupun kalimatnya mengulang dari teman kita yang lain. Kejawab ya, Raina? Oke. Ada lagi teman-teman yang berdesak, udah 15-18 aja nih. Apa kita udahan aja ya? Udah capek yuk. Ini sungguh penutupan yang nggak bagus ya. Nggak usah diikutin. Terakhir aja teman-teman sekalian, terakhir saya mau ngajak teman-teman membenahi kelas kita. Ini kelas kita udah selesai, materi sudah habis, tapi saya mau ngajak teman-teman supaya ketika kita jadi pembicara, jangan malu-maluin Ewing. Kok bisa warnanya gitu sih? Coba. Kok aku nggak bisa? Iya, udah nggak usah dibahas lah ya. Nggak semuanya soalnya. Oh, bergeraknya gitu aja. Oh, di sound effect, maafkan. Guys, ketika lagi online, ini nanti saya mau ngajak teman-teman untuk benerin dulu ya, supaya besok dan saat jadi pembicara nanti, teman-teman bisa jauh lebih bagus. Ini posisi saat online kelas. Sekarang kita perlu benerin nih, kita masih ada 10 menit. Posisi saat online kelas, teman-teman sekalian, lihat tuh di posisi saya, itu ada ini nih, tripod untuk kamera. Ini kan kamera, ini laptop saya di bawah, di sini ada tripodnya lagi. Sekarang saya udah nggak pakai itu lagi, saya pakai tambahan ini untuk naikin laptop saya. Gitu, ini supaya lebih tinggi. Atau saya sekarang pakai juga kursi ini masih sama nih. Kursinya bisa di-adjustable. Nanti saya kasih tahu poinnya. Posisi yang kayak gini yang nggak boleh teman-teman sebagai pembicara. Terlalu dekat wajah, jadinya kelihatan sama peserta tuh muka doang. Kebayang kalau bulu hidungnya ada, guys. Keluar lagi bulu hidungnya. Pas lagi ngomong, ayam paha kiri yang tadi dimakan siang, itu kelihatan ketika lagi ngomong di giginya. Bahaya. Bahkan jerawat-jerawatnya itu kelihatan merah-merahnya. Jadi jangan sedekat ini. Gitu. Kedua, teman-teman sekalian, yang tidak boleh dilakukan, pakai mobile phone saat jadi pembicara dan posisinya seperti ini. Kalau mobile phone terpaksa banget nggak apa-apa, tapi di posisinya landscape. Gitu. Oke ya.
Karena kalau pakai handphone itu agak-agak tricky, tapi aslinya kamera handphonenya kita tuh itu udah bagus banget, lebih bagus daripada kamera laptop. Jadi itu sudah oke, hanya tinggal dibuat landscape aja supaya bisa terlihat. Nanti tangannya kita. Nanti saya kasih contoh. Lanjut, yang nggak boleh lagi adalah menggunakan virtual background. Gagal kayak gini. Guys, malu-maluin banget. Ada nggak? Ada masih orang-orang yang kayak begini. Biasanya kedua nih, biasanya memang kamera laptopnya yang masih belum firm. Yang kedua memang kurangnya pencahayaan. Cahayanya kurang, akhirnya ngebuat jadinya sememalukan itu. Ya, itu jadi kayak kuyang. Iya, virtual. Fikri, kenapa sering gagal? Laptopnya kurang mahal, bro. Jadi belilah yang agak mahal lagi. Tipsnya teman-teman sekalian, kalau memang laptop kita udah nggak bisa di-upgrade lagi untuk seberapa waktu, cari dinding kosong. Dinding kosong tuh udah selesai. Atau kalau dinding kosongnya nggak bisa, beli green screen. Beli kain hijau, atau di rumah ada jilbab hijau punya mama kita, tempel di dinding. Karena kalau pakai green screen, virtual background itu nggak akan pernah gagal. Karena konon kata orang perfilman, wajah kita itu tidak ada unsur hijaunya. Jadi nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai jilbab. Kalau cowok ya, ya pakai jilbab polosan. Wajah kita tuh sebenarnya nggak ada unsur hijaunya. Jadi paling aman ketika background kita hijau. Makanya kan ada di film-film tuh pakai green screen. Ya fungsinya itu supaya kita bisa nambahin efek virtual di belakangnya. Gitu, guys. Sekarang nanti terakhir kita lihat masing-masing ya. Lalu ada juga yang kayak gini, fasilitator melihat gambar peserta. Jadi saya nih kalau lagi ngomong nih gini, saya ngelihat teman-teman di sini nih, ngelihat fotonya, ngelihat gambarnya teman-teman di sini. Tapi kita jadinya nggak eye contact. Ketika kita lagi online, kelas online, teman-teman, eye contact tuh sejajar, mata saya sejajar dengan kamera. Supaya eye contact. Dan supaya bisa seluas ini, gitu. Jadi itu yang tidak boleh juga. Lalu pembicaranya di atas. Ini namanya tadi low angle atau fog eye view. Fog eye view ini intimidating position. Jadi posisinya seperti mengintimidasi. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk, saya berdiri, posisinya terlalu dekat. Terus kayaknya gue kayak lagi mau diapain gitu. Jadi ini fog eye view itu tidak boleh juga. Atau ketika kita berdiri, audiens kita duduk, kita terlalu dekat, jadinya muncul fog eye view. Dan tandanya pas ceilingnya kelihatan tuh atas. Langit-langit rumahnya kelihatan, di ceilingnya kelihatan, ini berarti tanda laptopnya kita, kameranya kita lebih rendah daripada kita. Nah itu nggak bisa tuh, nggak, kurang pas. Jadi harus posisinya sejajar dengan mata. Ini the best angle, tanpa virtual background. Gitu ya, kalau ini sejajar dengan mata, maka posisi kanan kirinya akan kelihatan. Nah sekarang saya minta teman-teman sekalian dimatiin dulu virtual background-nya. Ya, yang tadi kayak mau khutbah, betul. Kan lebih tinggi ya jadinya. Yuk teman-teman, saya stop share dulu. Saya mau feedback sekalian satu-satu sebelum besok ketika Mas Tetus nyampein tuh. Tuh, Rihanna belakangnya polos. Dia belakangnya polos. Yang lain silahkan matikan virtual background-nya. Kalau nggak tahu cara matiinnya, ambil karung basah tuh. Matiinnya gitu, pakai karung basah. Itu kompor, Kak. Itu kompor, maafkan. Kom Jokes bapak-bapak gue. Katro banget ya. Lah, kamu di mana lah? Di luar rumah ya? Di dalam rumah? Sama, Kok bagus itu belakangnya ada cahaya-cahayanya? depan jendela, Kak. Oh, depan jendela. Iya, bagus kameranya. Tiani belakangnya polos gitu. Jadi kan, Nur, kakak Nur Diana, itu muka semua. Coba sejajar dengan mata. Fikri pantesan gagal terus. Belakangnya terlalu banyak rupa-rupa. Udah pasti nggak kena.
Itu apa maksudnya Lohan? Cari jilbab emak nutup dinding belakang, polos nah gitu. Coba posisinya tadi sejajar dengan mata deh. Laptopnya teman-teman sejajar dengan mata. Nabila matiin virtual background-nya. Teman-teman yang lain nyalain kameranya. Sejajar dengan mata. Jadi posisinya kita tuh bisa ngangkat tangan nih. Bergeraknya akan lebih pas ketika laptopnya teman-teman, sorry, kameranya sejajar dengan mata. Yes kan bisa bergerak nih. Jadi dadanya kelihatan. Seginilah nih posisi pasnya. Kalau misalnya cuma segini aja, kita harus ngangkat tangan kita ke samping mata kan. Jadi posisi terbaiknya posisi seperti ini nih. Nah gitu. Tiani, kamu kepala di atas kepala itu masih terlalu banyak. Sayang tuh, mendingan agak diturunin sedikit. Jadi sesaya nih 2 atau 3. Rahina terlalu agak dimundurin sedikit laptopnya atau ya laptopnya berarti. Nah segitu. Sip, supaya masih ada jarak di atasnya gitu. Kakak Nuriana, segitu cukup. Laila nih masih di bawah nih lah. Nanti cari ini dudukan laptop di bawahnya gitu. Ini masih seperti Fog A-View. Nah, Nabila segitu. Agak mundurin sedikit lagi. Kamu udah mundur ini nggak bisa. Nah, segitu. Sip, didudukin lagi. Yes, segini nih. Segini. Enak tuh. Kan? Jadi ketika nanti mau bergerak, lebih leluasa sebagai ketika jadi pembicara, jadi peserta mah bebas lah, mau gimana juga. Itu besok ketika hari Sabtu, teman-teman juga posisinya gini aja. Nggak harus berdiri nanti presentasi, nggak harus berdiri, tapi posisinya seperti ini. Dan nggak usah pakai virtual background kalau emang virtual background-nya bikin gagal gitu ya posisinya. Oke, sip. Teman-teman sekalian, makasih yang sudah mau menyalakan kamera. Guys, hari ini kita belajar tentang gimana instan PD, presentasi. Dan besok, Mas Tutus insya Allah akan melanjutkan petualangan kita. Mas Tutus akan bahas tentang mengolah. Jadi teorinya, nah Naya, selamat datang. Siva nggak sengaja ya ngebuka kameranya ya. Dia kaget sama muncul diri sendiri. Nah ya, segitu pertahankan posisinya. Itu enak tuh kalau udah buat presentasi. Siva masih kepala aja tuh yang kelihatan. Agak dinurunin sedikit. Ya, turunin lagi. Siva turunin dikit lagi. Sip, ya segitu. Jadi nanti kita waktu presentasi itu lebih leluasa gerak tangannya. Gitu ya. Saya pastikan besok teman-teman sekalian, besok tuh pakai teorinya Albert Mehrabian. Vokal, visual, verbal. Nah, Mas Tutus besok akan ngebahas tentang itu. Kak Tutus besok akan ngebahas tentang itu. Bagaimana cara mengolah vokal yang teman-teman suaranya bisa lebih bulat, kayak beliau suaranya lebih bulat. Lalu mengekspresikan wajah kita supaya lebih menyenangkan, mengolah wajah kita, gerak tangan, olah tubuh, posisi berdiri nanti ketika teman-teman public speaking yang berdiri, itu besok akan dieksplorasi sama Mas Tutus. Dan tentunya akan ada latihan gitu untuk bisa mengeksplorasi menjadi seorang public speaker, karena nanti hari Sabtu teman-teman tinggal tampil saja di depan. Gitu ya teman-teman sekalian. Saya mau tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua. Terima kasih atas keseruannya hari ini. Kalau kata Theodore Roosevelt itu, people don't care how much you know until they know how much you care. Audiens kita, orang-orang yang mendengarkan kita tuh nggak peduli seberapa pintar kita, seberapa hebat kita, seberapa cerdas kita, seberapa tinggi jabatan kita, mereka nggak peduli. Dan mereka akan sadar kepedulian kita atas apa yang kita pedulikan kepada mereka.
Jadi buatlah materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, delivery sesuai dengan kebutuhan mereka, supaya mereka bisa dapetin manfaat dari apa yang kita sampaikan. Saya Ewing, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Terima Kak. kasih, luar biasa menginspirasi Kang Ewing. Ya, sama-sama. Wah, saya jadi kesindir ini, berasa wow, ternyata tidak hanya bisa modal bicara ya, dan harus percaya diri. Dan tadi cara mengupgrade percaya diri, dan seringkali kita kalau di kampus ya, sesekali, ayo jadi moderator. Wah, tiba-tiba saya tunjuk begitu. Salah satu cara kami membuat mahasiswa itu belajar pede adalah dengan Paksa ya, Bu. menjadi berbicara. Ya, mereka-mereka ini salah satu proses dari yang sudah berjalan. Ya, Siap. kita belajar itu karena praktek yang sering dilakukan ya. Iya, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan 360 derajat untuk Kang Ewing. Mantap, luar biasa. Kami terus belajar ini. Wah. Sejak kemarin kita belajar dengan Pak Nopi, dengan Pak Ewing hari ini, dan besok dengan Pak Tutus ya mungkin. Nanti mungkin berkenan Pak Ewing untuk memasukkan nomor beliau, atau sudah mungkin bergabung di grup fasilitator ya. Jadi saya akan menghubungi beliau karena kami akan membersamai beliau di eh, angkatan pertama, Pak. Jadi sampai dengan hari Sabtu saya masih bertugas. Oke. Demikian untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ewing yang sangat antusias membimbing kami. Kami merasa bahwa eh, belum banyak yang bisa kami serap, namun sedikit atau banyak kami akan melakukannya. Lakukan dari selangkah-selangkah pasti akan menjadi langkah besar begitu ya. Tadi nge-spill juga sebenarnya Pak Ewing untuk MC apa tadi? MC pernikahan kayaknya ya. Berapa tadi Pak? Berapa tadi UMR begitu ya Pak ya? Satu hari UMR begitu dah. Jadi suatu saat juga para peserta pelatihan hari ini akan mendapatkan mimpinya di kemudian hari. Bermimpilah besar, maka langkah itu akan menuntun Anda ke mimpi tersebut ya. Itu yang terjadi. Selama ini kita akan kaget dengan apa yang akan kita dapatkan karena bermimpi besar ya. Demikian dari saya. Terima kasih Kang Ewing, dan salam hormat dari kami untuk Kang Ewing. Mudah-mudahan bisa nyampe kembali ke Banjarmasin suatu saat dalam dunia nyata. Nah, sekarang kami masih melihat dalam dunia maya. Nanti suatu saat kami akan melihat dan bergabung bersama dengan Pak Ewing di dunia nyata. Amin, amin. Berkenan Jadi nanti kalau ke saya belum Banjarmasin. ngasih nomor ya, sebentar saya munculin ya. Boleh, boleh. Nanti yang follow DM aja teman-teman biar kita saling follow. Oh iya, saya sudah memfollow Pak Ewing tadi barusan. Ya, Ya. silahkan kita saling. Oke, saya screenshot terlebih dahulu foto kita bersama hari ini. Mohon berkenan kalau ada yang mau buka kameranya, mumpung ada Kang Ewing yang akan membersamai kita. Di post tag saya ya teman-teman, saya repost nanti. Oke, baik. Ini kita akan. Ayo, siapa lagi? Fikri sudah? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi, salam hormat dari kami dan terima kasih yang sangat luar biasa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Pak Ewing dan para peserta. Untuk para peserta mohon bertahan sebentar. Ya, kalau gitu saya pamit duluan. Makasih Bu Evi, teman-teman semua. Terima kasih banyak, Baik. Kak. Terima Makasih banyak, kasih. Kakak. Sehat selalu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak ibu, bagaimana hari ini? Pertemuan yang luar biasa ya hari ini. Wow, hebat, hebat, mantap.
Mudah-mudahan semua belajar, dan saya berharap teman-teman yang pada on kamera, ini saya melihat ada beberapa yang tidak aktif untuk hari ini, walaupun saya melihat untuk angkatan ini 75% aktif ya. Nah, kalau dari kelas yang sebelah ada sekitar separuh. Wow, saya terkaget-kaget, separuh dari kelas mereka ada yang tidak aktif ya. Pada saat dipanggil juga tidak mendengar, tidak memperhati, tidak merespon ya. Sangat sayang sekali. Kita mendatangkan narasumber atau fasilitator yang sangat luar biasa. Kalaupun tidak semuanya kita bisa serap, mungkin sedikit atau banyak ya, dan akan menjadi modal kalian nanti pada saat berhubungan dengan orang lain. Tidak harus ke publik berkomunikasi, tetapi dengan antar personal itu juga bisa kita lakukan ya. Kita aplikasikan bagaimana tips dan trik yang sudah beliau ajarkan. Baik, untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaan yang sangat luar biasa. Besok semangat pagi dan besoknya juga semangat pagi. Terus akan bersemangat pagi ya. Semakin hari semakin luar biasa di kelas ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kita akan berjumpa lagi di besok hari, dan saya akhiri selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Siang, Bu. beristirahat. Terima kasih Terima banyak, kasih Ibu. banyak. Silakan Ibu. Sama-sama. Sukses selalu ya. Rikri, ayo masukkan lamaranmu untuk jadi dosen. Mau, Bu. Saya juga mau, Bu. Ini foto kita tadi. Ibu akhiri ya untuk link ini. Terima kasih.